Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sekarang ke teknis ya. Secara umum, fikih zakat ini kan ada dua ya. Zakat fitrah dan zakat harta. Bisa kita lihat, kalau zakat fitrah ini insya Allah ya sudah paham semua. Kemudian zakat jiwa ya, kemudian zakat harta. Zakat harta ini sangat banyak ya, ada 9, 6, 1 sampai 6 ini klasik ya, artinya dari sejak zaman dulu Rasulullah pertama kali disyariatkan zakat di di Madinah ya, di tahun kedua dan tahun kedua atau tahun ketiga Hijrah. Nah, kemudian yang ke-7, ke-8 dan ke-9 ini adalah zakat kontemporer. Bisa kita lihat ada zakat profesi, zakat tabungan atau deposito ya, dan zakat persewaan. Mal mustafad ini adalah zakat persewaan. Nah, ini secara umum zakat harta yang itu sudah ditentukan, ada ketentuan-ketentuannya harus dikeluarkan zakatnya. Nah, sebelum masuk tadi apa itu zakat fitrah, kemudian zakat harta, ada zakat emas, perak, dan yang lainnya. Saya ingin menampilkan dulu perbedaan zakat, kemarin juga sempat ditanyakan ya, perbedaan zakat, infak, dan sedekah atau sodakoh. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari sisi hukum dan ketentuannya, yang paling mudahnya. Ya, saya mengklasifikasikannya dari mulai definisi, hukum, dan ketentuan. Ya. Jadi kalau dari hukum, zakat adalah wajib, adapun infak atau sedekah adalah sunnah. Ketentuannya ya tentu saja ya, zakat ada ketentuannya, ada syarat harta, kemudian ada ketentuan minimal harta tersebut, kemudian juga ada ketentuan berapa persen yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, ada ketentuan yang hanya 8 kelompok saja yang boleh menerima zakat. Selain 8 ini nggak bisa. Artinya zakat ini karena wajib, jadi ada kaifiah-kaifiahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana sholat gitu ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau infak ini sebenarnya ada dua ya, ada nafkah. Anfaqo itu artinya nafkah. Kalau nafkah itu sebagai suami, ya itu wajib menafkahi anak dan istri gitu ya. Kemudian kalau infak secara umum itu adalah sunnah. Jadi artinya sesuatu yang kita berikan tapi berupa materi. Nah, ini tidak ada ketentuannya. Berapapun infak itu kepada siapapun, kapanpun, ya ketentuan yang menerima segala macam ya nggak ada, tidak ada ketentuannya. Nah, kalau yang ketiga itu sodakoh. Kalau sodakoh ini sama sunnah. Kemudian bedanya sodakoh dan infak ini lebih kepada, kalau sodakoh ini lebih umum. Kalau infak ini sifatnya sukarela tapi berupa materi. Tapi kalau sodakoh ini atau sedekah ini, dia sukarela tapi tidak harus berupa materi. Jadi bisa berupa materi, uang, atau bisa berupa yang lain, jasa misalkan. Termasuk senyum, ya. Tabassum fi wajhi ahika sodakoh gitu ya. Ketika kita senyum di hadapan saudara kita, sahabat-sahabat kita, ini adalah sedekah. Ketika kita membantu, ya, menunjukkan jalan, gitu ya. Ketika ada yang nanya, ini jalan ke sini kemana sih? Kita kasih tahu, ya. Ini sedekah.
Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, kita kasih ide-ide, gagasan, masukan-masukan, itu sedekah. Artinya tasbih sedekah, istighfar sedekah gitu ya. Artinya terkait sedekah ini adalah cakupannya lebih luas. Nah, ini perbedaan secara singkat antara zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah selanjutnya, suara saya masih jelas kan? Alhamdulillah jelas. Oh, jelas. Oke. Nah ini, apakah harta kita sudah wajib zakat? Berarti nanti ini posisinya kita ngelihat kepada diri kita masing-masing. Ini sebagai syarat bahwa harta tersebut akan terkena wajib zakat. Ini syaratnya. Jadi memang harta yang wajib dizakati ini tidak sembarangan, ada syaratnya. Yang pertama ini ada 6 ya syaratnya, di dalam fikih dijelaskan seperti ini ada 6. Yang pertama adalah milik penuh, artinya milik kita secara penuh, bukan milik orang lain. Yang kedua adalah produktif. Jadi harta itu produktif, artinya menghasilkan profit. Kemudian yang ketiga adalah mencapai nisab, batas minimal harta. Kemudian yang keempat, melewati 1 tahun. Jadi kepemilikan harta tersebut sudah 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan hidup minimum. Artinya kita sudah tercukupi kebutuhan hidup minimum kita ya. Ya mungkin sekarang standarnya kalau biar mudah semacam UMR lah ya. Jadi UMR ini kan yang saya tahu itu sudah dihitung berdasarkan daerah masing-masing. Nah, nomor 5 dan nomor 4 ini sebagai pengurang ya. Jadi kalau yang nomor 1 sampai nomor 4 ini syarat harta yang kita miliki. Nah, kemudian poin yang kelima dan poin yang keenam ini sebagai pengurang. Jadi kebutuhan minimum dan hutang. Hutang ini berarti hutang jatuh tempo tahun tersebut ya, bukan seluruh hutang ya. Hutang cicilan rumah, cicilan kendaraan segala macam, bukan seluruhnya itu gitu ya, tetapi pengurang hutang yang jatuh tempo tahun tersebut. Karena ngitungnya kan kalau zakat ini perputaran 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Baik, kita lanjutkan. Ini syarat-syaratnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi syarat apakah kita itu statusnya muzaki atau mustahik gitu ya, yang tadi gitu ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di mukadimah, tentu saja mental kita adalah mental muzaki harusnya ya. Jadi semangat kita adalah semangat memberi, semangat kita itu adalah mental orang kaya gitu, bukan yang menerima. Nah ini juga sama, mustahik atau yang berhak menerima zakat ini sudah ditentukan juga di dalam Islam. Bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ya, ayat ke-60. Jadi menjelaskan tentang 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat. Jadi selain 8 kelompok ini, mereka tidak berhak menerima zakat. Kalau sedekah, infak ya boleh gitu. Tapi kalau untuk zakat, khusus hanya 8 asnaf ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para amilin. Amilin ini petugas zakat.
atau sekarang Badan Amil Zakat, BAZ atau LAZ gitu ya, Lembaga Amil Zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum. Ini mu'alaf ya, yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi ya, ini adalah budak. Kenapa misalkan budak ini dalam syariat Islam ini masih tetap ada? Ini justru hikmahnya bagi kita adalah bahwa Islam ini sangat menentang yang namanya perbudakan. Jadi Islam ini sangat menentang yang namanya perbudakan, sehingga ketika suatu saat perbudakan akan muncul kembali, Islam yang akan pertama kali memerangi yang namanya perbudakan. Makanya hukumnya itu masih ada. Membebaskan budak ini masih tetap ada, walaupun sekarang kondisinya ya tidak ada. Wafir riqabi, kemudian wal gharimina, orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini adalah kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penjelasannya bisa kita lihat. Jadi kalau definisi fakir ini dia punya penghasilan tetapi tidak cukup. Oh, ini kebalik ya, mohon maaf. Jadi fakir ini dia tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau miskin dia punya penghasilan tetapi tidak cukup. Jadi kategori fakir ini dia paling prioritas untuk mendapatkan zakat karena dia tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, ini mohon maaf slide-nya terbalik ya. Kemudian kalau amil ini adalah petugas pengumpul pendistribusi zakat. Jadi berhak ya. Artinya amil punya hak untuk mendapatkan zakat. Mu'alaf ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian budak yang berhutang atau yang terlilit hutang ini adalah bukan seperti bos-bos perusahaan gitu ya. Bukan ya. Maksudnya ini dia untuk makan saja sulit gitu. Makanya dia minjem itu untuk makan. Gitu. Ini standarnya. Kemudian sabilillah ini adalah para mujahid di jalan Allah yang perang secara fisik membela Islam. Kemudian Ibnu Sabil ini adalah yang kehabisan bekal. Ya. Nah, ini di sini ada apa? Yang sering bias itu sabilillah. Ya, sabilillah ini disangkanya misalkan para apa ya? Yang berjuang di jalan Allah selain berperang gitu ya. Dimasukkan kategori sabilillah. Padahal sesungguhnya itu tidak termasuk sabilillah. Tapi bisa ngambil poin yang lainnya gitu. Bisa poinnya fakir ataupun miskin. Nah, secara skala prioritas yang berhak menerima zakat itu secara persentasinya paling besar itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang ketiga itu amilin ini boleh itu maksimal kalau dalam manajemen zakat itu 12%. Tapi kalau fakir miskin ini bisa sampai di angka 50% gitu ya. Antara fakir dan miskin ini dua kelompok ini bisa 50% dua-duanya ya 25 misalkan amilin ini adalah 12%. Kemudian yang lain-lainnya ini di kisaran 1-3% saja, sedikit. Karena apa? Karena fungsi zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan, fungsi sosial. Siapa yang ingin kita bantu adalah kalangan ini, kalangan fakir dan miskin, prioritas utamanya. Yang lain-lainnya memang ada, tapi sifatnya sedikit. Persentasinya sedikit. Tapi persentase yang paling besar adalah fakir dan miskin ini. Yang saya kasih tanda merah. Baik. Ini terkait dengan yang berhak menerima zakat.